Dalam video ini kita akan membahas tentang e-commerce. Apa sih pengertian dari e-commerce? E-commerce adalah perdagangan jual atau beli melalui jaringan elektronik di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Berikutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B, adalah transaksi yang dilakukan antar perusahaan dan konsumennya adalah suatu kelompok yang juga menjalankan bisnis, contohnya distributor, reseller, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah business to consumer atau B2C, adalah di mana produsen atau perusahaan pihak penjual memasarkan produk secara langsung dengan customer atau pengguna sebagai mangsa pasar. Jadi ibaratkan seperti toko retail berbasis online, di mana pembeli bisa membeli produk secara eceran tanpa jumlah minimal tertentu. Ketiga adalah consumer to consumer, di mana pelakunya sama-sama pelanggan atau konsumen. Sebagai contoh, konsumen akan menjual kembali barang yang diperoleh dari produsen ke konsumen lainnya. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Selanjutnya, keuntungan dari e-commerce. 1. Pelayanan terhadap pelanggan lebih baik. 2. Hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan menjadi lebih baik. 3. Pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. 4. Aliran pendapatan yang baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kelima, dapat meningkatkan pangsa pasar. Keenam, menurunkan biaya operasional. 7. Melebarkan jangkauan global reach. 8. Meningkatkan customer loyalty. 9. Meningkatkan supplier management. Berikutnya adalah kerugian dari e-commerce. 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Keempat, kehilangan kesempatan dari para konsumen. Kelima, kerugian yang tak terduga. Keenam, adanya hacking atau peretasan pada sebuah situs. Dan ini adalah contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang intelligent business atau business intelligence. Intelligent business adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan perusahaan. Business intelligence menyangkut berbagai aktivitas, di antaranya 1. Studi perusahaan pesaing produk sejenis dan strategi memenangkan persaingan. Kedua, mengelola informasi mengenai data, statistik, pelanggan potensial, area potensial, kondisi ekonomi, sosial budaya, dan politik lingkungan dunia usaha. 3. Pengamatan daerah operasi bisnis untuk kepentingan strategis perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Dan yang keempat, analisa pasar mengenai jumlah dan area peredaran produk yang diminati oleh pelanggan, ancaman dan peluang yang ada, masa depan produk, tendensi pasar, dan lain-lainnya. Itulah pembahasan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.